Kegaduhan hati, tidak tahu ini bagaimana. Itu doa salam Maria, itu salam yang diberikan malaikat menguatkan dia. Ketika dia bilang bagaimana mungkin terjadi. Contohnya ayat 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Terkejut dalam keadaan seperti itu. Kejutan kedua, ini penting sekali di ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kebimbangan, keraguan, bagaimana hal itu terjadi? Wow, ini penting ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun telah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu. Ayat selanjutnya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagian dari kerangka doa salam Maria itu dari Lukas 1:26 sampai dengan Lukas 1 ayat 55. Itu hebat sekali Lukas menggambarkan itu. Dan apa kata Maria? Aku ini ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat Rambo, kalau waktu engkau masih kecil, ketika engkau ada masalah, engkau selalu cari bapak atau mama? Mama. Demikian pun ketika para rasul Yesus sudah naik ke surga, mereka tetap berdoa bersama dengan mama. Kisah 1 ayat 14. Para rasul berdoa bersama dengan siapa? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Siapakah yang ada di bawah kaki salib Yesus ketika dia wafat? Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ibu-ibu yang ada di sana, ibu dari para rasul yang lain ada di sana. Tetapi di situ ada seorang murid yang terkasih, ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid, kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." kenapa kepada Santur? Kenapa pertama kepada ibu? Kenapa tidak langsung kepada murid? Baca kembali ayat 26. Yesus kepada siapa pertama? Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Siapa yang disapa pertama, Rambo? Di dalam Yohanes 19 ayat 26. Siapa yang disapa pertama oleh Yesus? Ibunya. Sekarang kita lihat di bab 2 Yohanes yang sama. Ada Maria loginya. Yohanes itu hanya 2 kesempatan. Perkawinan di Kana dan peristiwa salib. Peristiwa salib ketika Yesus menyerahkan ibunya kepada para rasul dan para rasul kepada ibunya. Dan sejak saat itu murid terkasih membawa ibunya ke rumahnya. Dan di dalam Mariologi pertama dari Injil Yohanes ada di Yohanes 2
Di situ juga dikatakan bahwa yang diundang pertama bukan Yesus dan para rasul, tetapi siapa? Kita bantu Yohanes 2 ayat 1. Siapa yang diundang pertama ke perjamuan? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Artinya undangan pertama kepada siapa, Rambo? Kepada Bunda Maria. Setelah itu Injil mengatakan Yesus dan para rasul juga ada di sana. Undangan pertama, Bunda Maria. Ayat 3, sekarang kehabisan anggur. Bunda Maria buat apa? Buat mujizat atau datang kepada Yesus? Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tahan. Maria buat mujizat, Rambo? Tidak. Maria hanya bawa petisi dari perkawinan itu, keluarga itu kepada Yesus. Sekarang Yesus bilang, apa? Ayat 4. Sudah tiba saatku atau belum? Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Maria hanya dengan dengar pernyataan itu dia tahu apa yang akan dilakukan oleh anaknya. Maka ayat 5 dia perintahkan para pelayan untuk apa? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bunda Maria hanya minta kita semua pengikut Kristus ikut apa yang Yesus Perintahkan. Maria tidak buat mujizat. Maria hanya sampaikan, ratu tugasnya untuk menyampaikan perkara orang kepada siapa? Tahan dulu di situ, ini penting sekali. Sekarang tugas seorang ratu, ibu dari seorang raja. Frater, engkau bantu di 1 Raja-Raja 2 ayat 19, kalau tidak 2 Raja-Raja. Bantu lu Betseba itu 1 Raja-Raja. Oke, Pak. Iya, 1 Raja-Raja 2 ayat 19, betul. Apa yang dibuat oleh sang ratu, ibu dari seorang raja. Oke. Ya. Batseba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Lanjut. Betseba buat apa sekarang kepada raja? Berkatalah perempuan itu, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku. Tahan dulu. Raja tolak nanti tidak kalau kita baca selanjutnya. Salomon tidak tolak. Sekarang apa yang dibuat oleh Maria? Ayat 3, Indri. Menyampaikan persoalan dari perkawinan itu. Di Kana, dari keluarga yang merayakan perkawinan itu. Dia sampaikan kepada Yesus sama seperti tugas dari Ratu Betseba tadi, mengatakan itu, meminta permintaan, meminta kepada raja untuk mendengarkan sebuah permintaan. Dan permintaan apakah yang disampaikan Maria kepada Yesus? Ayat 3, Indri. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yesus lakukan itu tidak? Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Apa kata Yesus? Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi anggur atau tidak? Lanjut. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dan jadi anggur terbaik atau tidak? Lanjut. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya.
ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Rambo, atas permintaannya siapa Yesus mengubah air menjadi anggur terbaik? Atas permintaan Bunda Maria. Dan ayat 11, karena mujizat pertama itu siapa makin percaya kepada Yesus? Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Siapa yang berperan penting supaya Yesus membuat mujizat? Rambo, Ibunya. ibunya. Pesan teologis ada di peristiwa salib. Efektivitas mujizat seperti yang terjadi di Kana selalu akan terjadi di situ, di dalam hidupmu. Karena itu, bawalah ibuku ke rumahmu. Kekristenan yang terbaik dan yang benar adalah bawa selalu ibu Yesus ke rumahnya. Karena itu 19 ayat ke-27, seperti rumah di mana terjadi perkawinan di Kana dan terjadi mujizat di sana, sekarang kehadiran ibuku akan juga menjadi intercesi dari semua mujizat yang akan terjadi di setiap rumah. Baca kembali. Yohanes 9 ayat 27. Yesus Yohanes membawa, jangan dulu sampai selesai dulu. Ini saya kau selalu potong tuh. Bawa Maria kemana? Ke rumah atau tidak? Ingat kembali rumah di mana terjadi mujizat di Kana. Dan sekarang kalau kamu mau jadi mujizat selalu, maka bawalah dia yang akan selalu menjadi intercesi dari seluruh permintaan untuk rumah-rumahmu. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Rambo, pernahkah rumah tanpa seorang ibu? Pernahkah anak tanpa seorang ibu? Engkau bisa mempunyai 1000 bapa, tetapi engkau tidak mempunyai 1000 mama. Pernahkah rumah tangga, anak, keluarga tanpa seorang ibu? Karena itu bagi saya, Protestantisme itu anak yatim secara doktrin dan juga keluarga Allah yang yatim piatu. Apalagi unisitarian, tanpa mama, tanpa bapa, bilang Yesus saja sendiri. Yesus adalah bapa. Rusak. Oke, jangan lupa itu. Rambo, terima kasih ya. Kita tunggu sekarang Fernando. Mungkin 1-2 kata dari engkau, saya ke WC tapi saya dengar. Oke, silakan Fernando. Terima kasih Romo. Semangat ya Bang Rambo untuk hari Jumatnya. Siap, Pasti ini ya, besok itu ya sudah dipersiapkan nih dosa-dosa kita dari rumah ya. Sudah dihafal, dicatat.